Pemirsa Anyus TV, seiring bertambah banyaknya pengguna mobil di Indonesia, banyak di antara mereka yang memiliki mobil sejenis yang membentuk komunitas. Di mana komunitas tersebut tidak hanya berkumpul, namun juga berbagi pengalaman bagaimana merawat kendaraan dan seputar mobil yang mereka gunakan. Namun tidak hanya itu, mereka juga sering melakukan kegiatan yang positif seperti bakti sosial, catering hingga mengikuti lomba. Di Surabaya ada komunitas pecinta mobil Civic generasi kelima, yaitu Civic Estilo dan Genio, yang diberi nama Egas. Penyuka mobil ini pada umumnya suka karena bentuknya yang sporty dan sudah langka di Indonesia. Harganya pun tidak dapat dikontrol, jika sudah dimodif sedemikian rupa ada yang mencapai harga 230 juta. Berawal dari kenal atas dasar teman lama dan beberapa dari media sosial, bahkan ada yang dari lapak jual beli online, mereka membentuk komunitas ini. Mengedepankan persaudaraan, sharing, gathering, dan touring. Juga memiliki semboyan satu Civic sejuta saudara. Meskipun baru 2 tahun berdiri, sejak 14 April 2014 lalu, Egas sudah memiliki banyak anggota komunitas di seluruh Jawa Timur. Ya, pemirsa, Anda masih di Jatim Today dan saat ini Anda bersama saya di Nugraha di segmen Ngobras. Seperti yang Anda lihat dari tayangan tadi, komunitas otomotif di Surabaya ini bermunculan gitu ya, karena memang ini menjadi salah satu kumpulan sosial juga. Dan ini tentunya menarik karena biasanya kalau komunitas otomotif mereka punya benang merah, baik itu brand atau jenis atau bahkan ada juga komunitas otomotif yang memiliki benang merahnya adalah warna mobil yang sama. Nah, saya juga saat ini sedang bersama dengan salah satu komunitas otomotif yang ada di Surabaya, bersama dengan Egas. Apa sebenarnya Egas? Ada Mas Anjar Setiawan sebagai Ketua Umum Komunitas Egas, dan ada Mas Uki juga anggota dari komunitas Egas ini yang sudah hadir di studio. Mas Uki, Mas Anjar, selamat sore. Selamat sore, Mas. Waduh, ini udah pakai uniform dari Egas. Egas, Estilo Genio, Auto Society. Auto Society. Mas Anjar boleh ceritain nih, sebenarnya ini komunitas apa sih? Egas sendiri adalah komunitas, yaitu berkumpulnya teman kita tuh mendirikan Egas itu untuk mengumpulkan teman-teman pecinta Civic generasi kelima, yaitu Estilo dan Genio. Civic keluaran tahun 92 dan sampai 95 untuk bisa berkumpul, menyalurkan hobi dan ide kreatif, dan juga untuk merangkul mereka agar membentuk sebuah komunitas bersama yang lebih baik dan aktif di masa ke depan. Ini berapa tahun Egas ini sudah ada munculnya di Surabaya kan ya? Ya, Egas sendiri berdiri di Surabaya. Pusatnya di Surabaya. Kita saat ini sudah memiliki 5 chapter, yaitu Surabaya, Lamongan, Gresik, Pasuruan, dan Jakarta. Oh, ada yang di luar provinsi bahkan ya, ada di Jakarta. Makanya sekarang bisa dibilang ini skupnya udah nasional. Ya, makanya kan sekarang sejak Munas bulan Mei kemarin, kita menyebut diri kita itu Egas Indonesia. Oke, Egas Indonesia, dan ini yang ada dari perwakilan dari Surabaya. Betul, gitu ya. Dari tahun kapan berarti Egas ini muncul di Surabaya? Egas berdiri tanggal 14 bulan 4 2014. 2014. Jadi sekarang sudah masuk tahun kedua. Ini berarti sebenarnya mungkin sebelum-sebelumnya pemilik dari Genio Estilo sempat ada komunitas yang ya muncul hilang dan sekarang bergabung jadi satu di Egas gitu ya. Mas Uki, yang dimiliki apa? Genio atau Estilo? Genio. Genio. Ini Genio yang keberapa yang dimiliki? Karena biasa kalau udah pecinta gini udah yang kesekian kalinya gantinya gitu lagi. Untuk Genio sendiri saya pertama make dan alhamdulillah cocok. Ya, udah berapa lama? Lanjut berapa ya? 3 tahun lah. 3 tahun ini pakai Genio. Keluaran tahun? 93. 93. Ya. Oke. Belum pernah pakai Estilo? Belum ya. Dulu. Kalau Genio Estilo, mungkin masyarakat awam ngelihatnya oke, ini seri Civic gitu ya, yang terkenal biasanya saya sendiri sebagai awam tentang apa ya, di mesinnya tuh apa sih, kayak kecil karburatornya kayak gitu. Kalau Mas Uki bisa cerita nggak spesifikasi sendiri yang khas dari Genio Estilo tuh apa sih? Spesifiknya ya gini ya, itu mungkin Civic dengan teknologi injeksi pertama ya, yang sebelumnya kan masih pakai karbu gitu. Terus dan untuk Civic sendiri memang ada sedikit kelemahan ya, yang
terutama yang lahir di tahun 92 dan 93, yaitu karbunya masih radiatornya masih kecil. Radiator gitu. kecil. Itu benar ya berarti Jadi memang ya? ya benar, sering overheat. Tapi jangan khawatir, tapi ada solusinya, Mas. Jadi solusinya itu kita bisa ganti yang miliknya Civic di atasnya, jadi yang generasi di atasnya. Karena yang 94 95 itu udah betul sekali. Besar gitu ya. Besar. Ini sebenarnya kalau Mas Anjar bisa cerita kenapa yang itu kok dulu kok kecil gitu ya, yang Genio Estilo yang keluaran pertama gitu. Kabarnya memang ada apa ya, spesifikasi khusus sehingga itu dibuat kecil, atau kenapa kalau dulunya kecil akhirnya ada besar yang setelahnya gitu? Iya. Sebenarnya kalau kita melihat dari mesinnya ya untuk Genio pasar Indonesia itu sebenarnya sudah menyesuaikan dengan kondisi mungkin lalu lintas di Indonesia waktu itu. Jadi masih tipe lancar. mesinnya masih D16 non VTEC. Jadi kalau dengan edisi Malaysia itu sudah beda, Mas. Cuman ya saya juga tidak tahu kenapa waktu itu kok untuk edisi pertama tahun 92 dan 93 itu kok masih menggunakan istilahnya radiator one play. Radiator one ya, play. yang tipis gitu, kecil dan tipis, yang memang sebenarnya saat itu mungkin kurang cocok untuk di Indonesia, gitu ya, dengan iklim dan situasi lalu lintas di Indonesia yang seperti padat, panas, macet gitu. Iya. Tapi mudah sekali untuk memodifikasi itu untuk menyesuaikan dengan kondisi yang sangat ada. mudah, hanya plug and play aja, tinggal diganti 19 menit kedua yang to play, pasang sudah selesai. Mas Anjar sendiri boleh cerita nggak sekarang pakai Genio atau Estilo? Saya atau punya dua-duanya jangan-jangan? Sejak kuliah saya pakai Civic, Mas. Jadi saya emang jatuh cinta ya? Iya. 7 kali pakai generasi keempat, 3 kali pakai generasi kelima. 7 kali keempat, 2 kali Genio, sekali Estilo. Sekarang Genio karena sudah punya istri dan anak. Kalau pakai Estilo kayak agak ribet gitu ya. Apa sih yang membuat Anda begitu setia dengan Civic, terutama untuk yang Genio Estilo? Khusus untuk Genio Estilo itu model, Mas ya. Terutama model. Jadi kalau kita punya khususnya Estilo, kalau kita ngomong Estilo itu kan orang bilang itu Estilo itu seperti investasi. Kita beli mobil Estilo sekarang harga insya Allah tidak akan turun. Betul. Justru nanti ke depan akan tambah naik karena dia sendiri dulu itu diproduksi secara terbatas di pasaran secara terbatas, dan di Indonesia tuh banyak yang sedikit yang punya, dan dengan spek dan bentuk mobil seperti itu kebanyakan digunakan untuk balap. Nah, sementara orang-orang tertentu yang lebih menyukai faktor originalitas gitu ya, akhirnya membuat harganya semakin tidak terkendali menurut saya. Mungkin kalau 5 tahun yang lalu kita cari Estilo masih bisa nemu yang 60-an juta, 70-an juta gitu ya. Sekarang kalau kondisinya masih orisinil udah nggak mungkin gitu ya. Padahal mobil lain kan biasanya makin tahun makin turun gitu ya. Sedangkan kalau Estilo ini memang spesifik gitu ya. Harganya bisa sampai berapa sih, Mas, kalau yang teman-teman punya? Mas ya, relatif ya. Kalau kita bilang harga itu, sebetulnya mobil itu kan mempunyai dua genre. Satu genre mereka hobi untuk mengganti mesin dan sebagainya, modif, dan juga originalitas. Kalau kita bilang modif, harga bisa mengikuti part-part apa yang dia gunakan dalam mobil itu, mungkin ganti mesin atau apa. Kalau di originalitas kita tidak bisa ngomong lagi, Mas. Kemarin ada itu di salah satu kota Surabaya di Jawa Timur, saya tidak bisa nyebut kotanya, itu sudah ditawar 375. Itu karena originalnya? Iya, karena saya itu kilometernya masih 40 km per jam. Jadi dia dari dealer dibawa pulang, ditaruh sudah sampai sekarang. Padahal keluaran tahun 90 sekian. 95 kalau saya itu. Dan sekarang udah 2016. Oke. Nanti saya lain sekali lagi ngobrol dengan Mas Uki dan Mas Anjar. Yang jelas Anda juga saya undang untuk bisa ngobrol bersama kami 03199002704. Kami lanjutkan lagi nanti, tapi kami jeda terlebih dahulu.